Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arisanto dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, saya di sini akan membahas materi yang berjudul Memahami Komunikasi Bisnis. Sebelum kita ke pengertian komunikasi bisnis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Menurut William C. Hemstreet dan Wayne Marlin Beatty dalam bukunya yang berjudul The Science Communication Principles and Methods. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran antara individu-individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Salah satu yang membedakan dengan bentuk komunikasi yang lain dari aspek orientasinya, yaitu bisnis. Selanjutnya yaitu bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Contoh komunikasi verbal misalnya A. Membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan. B. Membuat dan mengirim surat teguran atau peringatan kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. C. Membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada pihak lain. D. Membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. E. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Selanjutnya, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ada juga komunikasi nonverbal lainnya seperti warna dan gerak isyarat tertentu, pakaian seragam, sandi atau logo dan rambu-rambu yang ada di pusat kantor atau pusat bisnis. Contoh komunikasi ini itu sebagai berikut. 1. Menggigit gigi sendiri untuk menunjukkan kemarahan. 2. Mengurutkan dahi untuk menunjukkan orang yang sedang berpikir. 3. Gambar pria atau wanita yang dipasangkan di pintu masuk toilet untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya, dan contoh lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Cortland L. Buffy and John V. Tiles dalam bukunya yang berjudul The Science Communication Today 6th Edition, proses komunikasi terbagi menjadi 6 tahap, yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara memperbaiki komunikasi. Ada kalanya apa yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kata lain, komunikasi yang dilakukan tidak bisa efektif dan tidak mencapai sasaran dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Persepsi. 2. Ketepatan. 3. Kredibilitas. 4. Pengendalian. Dan yang kelima, yaitu keharmonisan. Itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.